Selamat siang. Siang Mbak. Kenalan dulu. Saya Muhammad Isa Maulana sebagai konselor. Saya Thomas Kanapio Domino. Thomas. Nah, kira-kira ada keperluan apa nih datang sini? Ada masalah ingin ceritakan kah? Atau mungkin ada unek-unek di hati yang bisa diceritakan? Boleh. Oh ya, sebelumnya Thomas, kita konseling ini selama 60 menit maksimal. Kemudian kita juga ada peraturan-peraturan yang atau tata tertib yang harus ditaati, seperti apa ya, Mas? nanti kita potong aja. Kerahasiaan. Oh ya, Jujur. kita ada tata tertib seperti kerahasiaan, keterbukaan, dan kemudian kejujuran yang paling penting. Nah, di sini saya ingin Thomas merasa senyaman mungkin bercerita dengan saya. Saya juga ingin Thomas percaya dengan saya, begitupun sebaliknya. Begitu. Boleh diceritakan ada masalah apa atau mungkin keluh kesah di hati, boleh. Sebenarnya saya itu lagi ada masalah sama hubungan keluarga juga sama teman. Ya, jadi ada dua nih masalahnya ya, ada keluarga, ada teman. Coba dari keluarga dulu deh. Dari keluarga itu kan gini. Sebenarnya itu semua menyangkut masalah ekonomi, karena kan sekarang kan kuliah, cuman nggak ada motor, nggak ada laptop, juga kesulitan buat ngikutin kuliah. Sementara pas minta ke orang tua gitu kan malah ya gimana ya, kasihan juga meminta. Jadi malah punya terbawa emosi. Temen itu sebenarnya itu sih orang yang sedikit lagi saya percaya itu malah bikin kecewa. Jadi ya bikin marah, dia berani nyenggol saya gitu. Coba kita mulai dari keluarga dulu mungkin ya. Tadi Thomas cerita tentang masalah ekonomi ya, yang tidak ada motor, kemudian kemana-mana susah, gitu ya. Itu sudah dibicarakan belum ke ibu atau bapak atau ke saudara-saudara yang lain? Nah, pertama itu kan karena kemakan emosi ya, jadi belum sempat diomongin, tapi berapa hari belakangan juga sedikit-sedikit diomongin juga. Pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan. Nah, yang penting sekarang Thomas sebaiknya diobrolin dulu dikit-dikit. Iya. Mungkin dengan bujukan dulu, dengan ngebaik-baikin dulu, baru bisa diceritakan gitu mungkin ya. Nah, kemudian untuk masalah ekonomi itu kan sebenarnya saya tidak bisa bantu ya, tidak bisa bantu banyak soal ekonomi sebenarnya. Tapi saya bisa menyelesaikan atau meringankan masalah Thomas itu dengan cara tadi Thomas coba dibujuk dulu ibunya, dirayu dulu, atau mungkin dibeliin apa dulu, jadi ibunya bisa terbuka dengan Thomas gitu. Kemudian untuk keluarga nih, maaf, teman nih, gimana nih ceritanya? Kenapa kok orang yang Thomas percayain bisa bikin kecewa itu, kenapa? Boleh cerita. Sebenarnya kan saya punya cewek gitu Pak. Nah, cewek itu udah deket banget kan ya, namanya orang punya hubungan pasti kan dekat Ya. Nah, saya juga punya teman cowok. Teman cowok ini ternyata di belakang saya yang gangguin cewek saya ini. Padahal sebelumnya itu kita memang sebelumnya teman biasa, cowok-cowok ini. Aku sama cowok itu cuman teman biasa aja, cuman belakangan ini juga dia bikin kepercayaan saya timbul buat dia. Ternyata itu tadi, dia ngechat cewek saya, ngajak video call. Apa coba maksudnya kalau itu kan nggak jelas gitu. Itu yang bikin emosi banget. Akhirnya juga saya labrak dia kan, nah, dianya malah marah juga, nggak jelas gitu kan. Padahal jelas-jelas dia posisi yang jadi orang mengganggu. Oke, dari yang saya lihat, saya dengarkan, Thomas ini mendapatkan apa istilahnya, kekecewaan ya, dari teman maupun dari keluarga. Nah, untuk yang teman ini, Thomas mendapatkannya dari teman dekat, cowok ya.
belum jadi teman dekat, teman biasa Kalau aja. teman biasa aja. Itu karena si cowok ini apa istilahnya ngegangguin Iya. atau berusaha masuk ke hubungan Thomas. Iya gitu. Nah, Thomas juga merasa kok kayak gini orang ini gitu ya. Kurang ajar lah ibaratnya. Iya. Ya. Nah, itu sudah diomongin belum dengan si cowok ini? Nah itu tuh udah diomongin kan, tapi dia kan ya itu tadi emosi tadi itu kan. Apa maksudnya? Dia pembelaan, dia merasa itu nggak salah, dan juga dia mendapat belaan dari abang-abangannya. Sementara kayak gitu buat saya salah kan, ganggu hubungan orang. Sementara saya juga nggak pernah gangguin hubungan dia dengan ceweknya. Ya. Akhirnya malam minggu kemarin Ya. pecah masalah. Itu pecahnya itu dalam artian apa nih? Masalah itu bener-bener kebongkar, diselesain itu berdua. Apakah dengan lewat media atau bertemu? Nah, sebenarnya saya itu mau nemuin dia dulu kan di hari Ya. minggunya. Nah, ternyata dia mungkin hubungan saya ini di media sosial. Akhirnya malam minggu tuh jalan chatan pribadi gitu kan. Selesai di situ, ngomong buka masalah itu semua. Tapi sampai sekarang apa sudah ada kelanjutan atau dia berusaha beritikat baik dengan meminta maaf atau bagaimana? Menurut saya sih nggak ada ya, karena hari minggu kemarin juga kan ketemu, dia menghindar. Dasarnya juga saya menghindar. Siapa yang nggak jengkel? Kayak gitu masalahnya. Oke. Oke, jadi gini ya Thomas. Untuk keluarga, seperti yang saya sarankan tadi, Thomas sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik juga dengan ibunya tentang masalah ekonomi Thomas. Thomas ini kan juga merantau ya dari Lampung Tengah ke Bandar Lampung untuk berkuliah. Nah, coba dibicarakan baik-baik bahwa Thomas ini butuh loh kendaraan, butuh loh apa istilahnya uang yang cukup atau lebih itu. Nah, Thomas bicarakan alasannya untuk beli ini, beli itu, kesana kesini. Itu kan orang tua juga pasti mikir, oh iya anak saya butuh juga ya mungkin ya. Nah, itu bisa dibicarakan. Nah, untuk teman Thomas ini sebaiknya kalau misalkan dia memang tidak ada hubungan ke Thomas atau tidak berusaha berkomunikasi dengan Thomas, tapi Thomasnya mau nggak masalah ini selesai? Sebenarnya buat saya masalah itu udah selesai. Ya. Karena buat apa begitu, buat berhubungan baik sama orang yang nggak mau berhubungan baik lagi. Oke. Sebenarnya saya juga udah kepikiran juga kan, kenapa sih kayak gini harus pakai cara yang salah kayak gini Ya. kan. Jadi saya tidak menyesal sih kalau orang tua juga kayak gitu kan. Buat apa sih emosi padahal masih banyak cara yang lain yang lebih Ya. baik ya. Oke. Jadi untuk teman ini Thomas merasa masalah sudah selesai karena Thomas ingin meng-cut off orang ini. Iya. Ingin apa istilahnya Segala menghapuslah cara, dari iya. hidup Thomas ya. Oke, berarti kalau misalkan nanti di masa depan dia ada istilahnya meminta maaf, Thomas terima. Iya. Thomas terima, tapi Thomas jangan terbawa emosi lagi. Iya, itu Jadi juga ibaratnya masa oh ya sudah lah gitu Iya. ya. Kalau Thomas menganggap dia salah ya memang dia salah. Tapi Thomas jangan ada dendam Iya. gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia memang tidak ada itikat baik untuk menghubungi Thomas, ya sudah kalau begitu. Ya, Thomas kan juga niatannya tidak ingin berteman lagi dengan dia sebenarnya kan. Ya kalau misalkan Thomas menganggap dia orang yang toksik ibaratnya atau orang yang parasit apa istilahnya ya, tidak bermanfaat lah, atau bahkan bukan tidak bermanfaat lagi, tidak sudah berusaha masuk ke ranah pribadi Thomas, ya itu lebih baik di cut off begitu. Nah mungkin ada cerita atau yang masih ngeganjel mungkin. Jadi itu di pikiranku sih ya udah selesai masalah itu. Kalau emang untuk menjaga hubungan baik ya cukup tahu aja, Ya. cukup biasa-biasa aja, nggak usah dipeduli. Karena emang buat saya
sekarang itu kepikirannya gini, kalau ya kayak tadi itu udah gak ada kegunaan ya udah buat apa juga, malah jadi beban juga buat kita. Jadi beban pikiran ya. Mending hidup santai aja. Jadi cukup ceritanya atau masih ada yang kurang mungkin? Apa ya, sebenarnya ya itu tadi masalah udah selesai, cuman butuh lebih tempat cerita aja sih. Cuma gimana sih pandangan orang lain tentang masalah saya ini, sama nambah pandangan juga, atau ada yang saran yang cukup baik juga. Itu tadi ya saran dari saya, Thomas sudah mendengarkan, saya juga sudah mendengarkan dari Thomas. Ceritanya sebenarnya cukup rumit ya, dengan adanya keluarga yang ya begitu emosi atau gimana. Ya, Thomasnya juga harus meredam sebenarnya emosinya, jangan sampai membabi buta seperti itu kan. Ya itu saran saya, Thomas coba emosinya distabilkan lagi. Coba kalau misalkan memang lagi emosi, jangan jangan terlalu diumbar emosinya, tapi coba ditahan dulu, nyampe tenang, coba dipikirin. Nah itu mungkin kadang orang emosi itu dia tidak hanya memandang pada saat itu, tidak memandang ke depannya, entah itu baik entah itu buruk, pokoknya saat itu dia harus mengeluarkan emosinya. Itu tidak baik gitu, Thomas ya. Cukup Thomas ceritanya atau cukup ya? Cuma butuh teman cerita sebenarnya. Dan kayak ada yang ganjel nih gimana pandangan orang lain ya, pak saya benar atau salah itu kan nggak ada yang tahu juga. Gitu cukup ya Thomas sesi konseling kita. Oke, terima kasih Thomas. Selamat siang. Selamat siang. 12 menit, Cok.